hifdzul lisan asyaddu 'alan nas min hifdzi dinar wa dirham. Menjaga lisan itu lebih berat, lebih sulit bagi manusia dibanding menjaga emas dan perak. Menjaga harta itu lebih mudah daripada menjaga lisan, kata para ulama. Menjaga harta itu lebih mudah daripada menjaga lisan. Makanya ada salah satu keterangan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Jawabul Kafi yang perlu kita renungkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, wa minal ajab, salah satu yang mencengangkan, yang mengejutkan, yang ajaib gitu, sebuah hal yang ajaib. Ajaib itu dari bahasa Arab. Salah satu yang ajaib, yang mencengangkan adalah annal insan yahunu alaihi tahaffudhu wa ihtirazu min aklil haram wa dhulmi wa zina والسرقة وشرب الخمر ومن النظر الحرام وغير ذلك. Ada banyak orang itu cukup mudah bagi dia untuk menjaga diri dari makan makanan yang haram atau minum minuman yang haram. Dia nggak mau minum khamar, dikit disuguhin khamar, dia bilang mohon maaf saya nggak minum khamar. Dikasih makanan haram dia nggak mau walaupun di satu teman makannya nge-push dia untuk minum, kan saya nggak mau. Tolong jaga hak saya, atau saya walk out dari sini. Saya nggak mau minum, saya nggak mau makan makanan itu haram, saya nggak mau. Wadzulm, ada banyak orang itu mudah menjaga diri dari kezaliman yang zahir. Wazina, ada banyak orang mudah untuk nggak berzina. Nggak ada yang mau zina. Dia nggak mau zina, walaupun jalannya dimudahkan. Saya nggak mau zina, walaupun di hadapannya wanita cantik dan mau melakukan hal itu, dia nggak mau. Saya nggak mau. Wasariqah, ada banyak orang mudah untuk tidak mencuri. Wasyurbul khamr, dan minum khamr. Wa minan nadharil haram, atau melihat hal yang haram. Wa ghairi dzalika, atau yang lain. Wa yas'ubu alaihi tahaffudhu wa ihtirazu min harakati lisanih. Namun di waktu yang sama dia kesulitan, dia sangat sulit menjaga lisannya dari mengucapkan hal yang haram. Jadi dia dengan mudah nolak zina, dia mudah nolak riba, dia mudah nolak segala macam, tapi ketika lisan, setengah mati dia jungkir balik, nggak bisa dia kontrol lisan. Bahkan kata Al-Allamah Ibnu Qayyim, hatta tara ar-rajula yusharu ilaihi bid-din waz-zuhd wal-ibadah wa huwa yatakallam bil kalima min sakhatillah la yulqi laha bala. Ada orang, Anda melihat dia mungkin ikon dinobatkan sebagai ikon kezuhudan di lingkungannya, ahli ibadah di komunitas dan lingkungannya, agamanya oke banget kalau kata orang. Jadi kalau Anda tanya siapa sih ahli ibadah di sini, orang akan nunjuk dia. Siapa sih orang yang zuhud di lingkungan ini, orang akan nunjuk dia. Siapa sih yang benar-benar agamis banget di perusahaan ini, orang kan nunjuk dia. Dia adalah simbol bagi lingkungannya sekali lagi, bagi orang-orang di dekatnya. Dia adalah ikon kezuhudan, ikon ibadah. Siapa yang jaga sholat, selalu hadir di sholat 5 waktu di masjid perusahaan atau di masjid kantor, orang akan bilang dia yang jaga. Tapi kalau udah bicara, kata Ibnu Qayyim, wa huwa yatakallam bi kalimah min sakhatillah, kalau udah bicara, dia bicara menggunakan kalimat-kalimat atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha bala, enggak peduli dia. Kayak enggak pernah sholat kalau udah bicara. Kayak enggak pernah zikir kalau udah bicara. Jangankan satu paragraf, kata Ibnu Qayyim, satu
Satu kata yang diucapkan itu bisa menjauhkan dia dari surga atau bisa memasukkan dia ke dalam dasar neraka yang dasarnya itu lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Jadi jangankan satu pembahasan atau jangankan satu paragraf, satu kata yang dia bicarakan atau satu kata yang meluncur dari lisannya itu bisa memasukkan dia ke dalam api neraka. Bukan hanya di permukaan, bukan di 1 meter pertama, 2 meter pertama, tapi masuk ke dalam api neraka yang jaraknya lebih jauh daripada kita mengukur timur dunia ke barat dunia, timur bumi ke barat bumi. Wa kam tara min rajulin mutawarri' min al-fawahis wadh-dhulm. Dan betapa banyak Anda melihat seseorang itu yang warok kalau diajak melakukan dosa, melakukan kekejian, dia warok, saya nggak mau. Wa lisanuhu yaqta' wa yadhbah fi a'radhi al-ahya wal amwat. Tapi lisannya itu membicarakan kehormatan orang. Dan bukan hanya berbicara, Ibnu Qayyim menggunakan bahasa yaqta' wa yadhbah. Itu kehormatan orang dia sembelih dengan lisannya. Dia ngomongin A, dia ngomongin B, dia ngomongin C, dia ngomongin D, semua dia omongin. Bahkan kata Ibnu Qayyim, baik orang yang masih hidup walaupun orang sudah wafat, orang wafat dia omongin sama dia. Wala yubali bima yaqul. Dan dia nggak peduli apa yang diucapkan. Dan dia nggak peduli dengan konsekuensinya. Orang seperti itu ada dan banyak, kata Ibnu Qayyim. Dan itu keajaiban dunia. Itu keajaiban dunia, kata Ibnu Qayyim. Itu keajaiban ajaib itu. Ada banyak kasus demikian. Kalau diajak maksiat A, maksiat B, nggak mau dia. Tapi kalau diajak ngomongin orang, bicarakan aib orang, kehormatan orang dirusak, dia bunuh karakter orang dengan lisannya. Yadhbah, disembelih karakter orang. Dibongkar aib-aibnya, dan sebagian mungkin nggak benar, dia fitnah orang, kayak nggak ada beban dia. Ada, dan ini PR kita semua. Ada wanita rajin datang ke kajian, rajin majelis taklim, tapi kalau bicarakan aib suami, wah dihabisi suaminya, dikuliti. Atau bicarakan aib teman pengajiannya, atau si A bicara begini, dibicarakan. Atau bukan hanya wanita, laki-laki juga demikian. Tapi diajak maksiat yang ini, saya nggak maksiat. Ini maksiat, ini haram. Dan begitu lisan, wah, lisan bicara macam-macam, jemaah. Makanya kata, dan bahaya sekali ini, sangat bahaya. Hadirin Allah muliakan. Dan sebagian ulama mengatakan kalau dosa itu ada 10 bagian, maka 9 dari 10 itu tuh gara-gara lisan. Itu bahasa penekanannya para ulama. Kalau dosa itu ada 10 bagian, 9 dari 10 bagian itu didominasi oleh lisan. Kalau kita nggak jaga lisan kita, itu tadi, mayoritas anak durhaka itu bukan karena mukulin orang tua. Mayoritas ada anak mukulin orang tua, tapi mayoritas bukan karena mukul orang tua, bukan karena ngejambak orang tua, bukan karena nendang orang tua, bukan karena ngebanting orang tua. Mayoritas anak durhaka kenapa? Lisan. Mayoritas istri itu durhaka sama suami karena apa? Mukulin suaminya, nendang suaminya, dibanting suaminya. Enggak. Mayoritas istri durhaka sama suami lisan. Atau suami yang zalim sama istri. Kasus KDRT banyak, tapi secara umum lisan.
lisan bahaya jemaah. Kita harus benar-benar kasih perhatian khusus. Makanya kata Abdul bin Mas'ud, wallahi alladzi la ilaha illallah, atau wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dirinya, masyai ahwaju ila tuli sijin min hadzal lisan, tidak ada yang lebih pantas dipenjara dalam waktu yang lama kecuali lisan. Jadi sampai bahasa ulama sampai demikian loh. Itu lisan bukan hanya dijaga, dipenjara. Tolong penjarakan lisan Anda. Dan kalau penjara jangan 1-2 minggu, bertahun-tahun. Dan maksud penjara bukannya diam 100%. Emang orang di penjara nggak punya kehidupan? Punya kehidupan. Apa membedakan di penjara sama di luar? Di penjara itu dibatasi, gitu loh. Gerakan Anda dibatasi, makan Anda dibatasi, mobilitas Anda dibatasi, semua dibatasi. Maksudnya demikian, bukan Anda nggak boleh bicara dalam waktu belasan tahun, bukan demikian. Penjara itu orang tuh terbatas, penjarakan lisan Anda. Pakai bahasa demikian, penjarakan, dan bukan dalam 1-2 bulan, bukan dalam 1-2 tahun. Ila tulis sijen, panjang. Kalau perlu tuh penjarakan seumur hidup lisan kita. Sangat-sangat menakutkan, dan itu tadi, dan salah satunya yang mengejutkan, ini bukan PR orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak tahu agama, orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak berzikir, orang-orang yang hidupnya bergelimang keharaman. Data Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala barusan memberikan pencerahan kepada kita bahwa ini PR orang-orang yang secara zahir itu dekat dengan Allah, secara zahir, zahir itu penampakan, secara lingkungan itu diakui, lingkungan kita nggak tahu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang terlihat dekat dengan ibadah, terlihat dekat dengan Al-Quran, terlihat dekat dengan ilmu, terlihat penampilan agamis. Tapi kalau udah bicara, caci maki A, jelek-jelekin si B, buka aib C, lalu fitnah si D. Ini yang perlu kita, dan itu banyak, kata Ibnu Qayyim, bukan 1-2 orang, banyak kasus demikian. Oleh karena itu hadirin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Pernah baca keterangan para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan tafsir surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa kata sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, apapun yang ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satupun ucapan kecuali dicatat oleh raqib dan atid, ada raqib dan atid. Kata beliau, yaktubu kulla ma takallama bihi min khairin wa syarrin hatta annahu la yaktub qawlahu, atau yuktabu kullu ma takallama bihi min khairin wa syarrin hatta annahu la yuktabu qawluhu. Semua yang dia akan mencatat yang baik dan buruk sampai yang dicatat oleh malaikat adalah ucapan dia akaltu wa syaribtu wa dhahabtu wa ji'tu, sampai kalimat-kalimat seperti aku sudah makan, aku sudah minum, aku sudah pergi, aku sudah datang, itu dicatat oleh malaikat. Jadi ucapan saya sudah makan itu dicatat. Artinya bahasa kalimat kata-kata yang keseharian banget gitu loh, keseharian yang daily banget, semua dicatat. Terus gimana kalau kita bohong?
Gimana kalau kita tricky? Gimana kalau kita nipu? Yang membuat kita santai demikian karena masalah iman tadi. Makanya para ulama mengatakan kalau bahasa kita ya, kalau Anda tahu handphone Anda disadap, mungkinkah Anda bicara macam-macam ketika bicara via handphone? Enggak. Oke, kalau begitu bagaimana dengan Raqib dan Atid? Apa bedanya? Kalau Anda lagi duduk lalu obrolan Anda disadap, dan bisa jadi rekaman itu disampaikan kepada orang yang Anda omongkan di majelis itu, apakah Anda akan bicara macam-macam? Lalu bagaimana dengan iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat? Bukankah gibahan kita pada hari kiamat akan disampaikan ke korban-korban gibah kita tersebut kalau kita nggak bertobat kepada Allah? Dan kalau dia sudah tahu penyelesaiannya panjang, apa bedanya ini dan itu? Bukankah kalau kita bicarakan orang dengan keburukan, itu akan dibuka pada hari kiamat? Dan orang yang kita bicarakan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia akan nuntut kita. Dia akan ambil pahala kita, atau dia akan transfer dosa dia kepada kita. Apa bedanya dengan disadap? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Makanya Nabi SAW mengajak kita berpikir sederhana, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman Allah itu as-sami', Allah Maha mendengar, beriman bahwa akan ada hari pembalasan, akan ada hari di mana seluruh ucapan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, hari di mana rahasia itu dibongkar, dibuka. Hari di mana semua disidang. Yaumul fasl, semua diputuskan, nggak ada kezaliman. La yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Di hari nggak ada yang berani bicara, nggak ada yang bisa bicara kecuali diizinkan oleh Allah, dan kalau dia bicara dengan benar. Ini inti dari semuanya, hadirin. Tapi kok bisa ada orang yang tadi kata Ibnul Qayyim beribadah tetapi lisannya nggak dijaga? Pertanyaannya, ibadahnya secara kualitas atau kuantitas? Ibadahnya hanya secara gerakan, ucapan, secara zahir, atau dia benar-benar melibatkan hatinya dan dikerjakan dengan iman? Syattani baina musyarikin wa mugharibi, kata para ulama. Beda antara timur dan barat. Beda antara orang yang beribadah hanya dengan gerakan, hanya dengan fisik, hanya dengan ucapan, hanya dengan orang yang beribadah dengan imannya. Makanya kan dalam puasa apa kata Nabi SAW? Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Iman. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan harapan. Ini menunjukkan ada orang yang berpuasa nggak pakai iman, puasa, tapi imannya nggak ikutan gitu, imannya nggak terlibat dalam puasanya. Yang terlibat hanya anggota tubuhnya aja, hanya bagian-bagian pencernaannya, lisannya ya, lidahnya ya puasa, tenggorokan ya, lambung ya, usus ya. Tapi iman tidak dilibatkan. Kalau iman dilibatkan, maka dia akan berkata baik atau diam. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, dan Allah benci. Dan jangan, kita seringkali kurang mentadaburi kalimat Allah benci ini dan Allah benci itu. Allah benci qila wa qal. Itu yang harus kita, apa artinya Allah benci, hadirin?
Sekali lagi, kalau bos kita benci dengan perbuatan kita pada hari tersebut, nyaman nggak kita di kantor? Tanya ibu-ibu, kalau suami kita benci dengan perbuatan kita pada pagi hari ini, gimana hari kita pada hari ini? Kalau kita murid dan guru kita benci dengan perbuatan kita di kelas di hari ini, gimana suasana kelas? Jadi makan Allah benci. Itu merubah semuanya. Dan semoga Allah tidak membenci kita dan perbuatan kita, dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi, dan semoga Allah SWT memberkahi kita di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.